Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8. Sebelum mulai belajar, mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita akan mempelajari bab 1 bagian 1, meyakini kitab Allah, mencintai Al-Quran, dengan berjudul pengertian kitab Allah SWT. Bab 1, meyakini kitab Allah, mencintai Al-Quran. Selamat menyimak. Pengertian iman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab yang 4 ini adalah Allah turunkan kepada para rasulnya, sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 16 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minal zulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim, yang artinya dengan kitab Allah itulah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 16. Selain kitab Allah yang berjumlah 4, Allah menurunkan wahyu yang berbentuk lembaran, yaitu yang disebut dengan suhuf. Suhuf itu juga diberikan kepada nabi-nabi tertentu saja. Seperti yang pertama, ada Nabi Adam yang berjumlah 10 suhuf, Nabi Syih 50 suhuf, Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Ibrahim 10 suhuf, dan Nabi Musa 10 suhuf. Lembaran dengan kitab itu berbeda. Kitab itu sudah berbentuk buku, sedangkan suhuf berbentuk lembaran-lembaran. Nah, selanjutnya kitab-kitab Allah itu ada yang pertama adalah Taurat. Taurat turun pada zaman Nabi Musa, diberikan kepada Nabi Musa pada abad 12 sebelum Masehi, yang diberikan menggunakan bahasa Ibrani, yang berarti hukum syariat, dan diberikan kepada kaum Bani Israel untuk dijadikan pedoman atau petunjuk bagi kaum Bani Israel. Seperti dalam surat Al-Mu'minun ayat 49 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun, yang artinya dan sungguh telah kami anugerahkan kepada Musa yaitu kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapatkan petunjuk. Al-Mu'minun ayat 49. Ajaran yang terkandung dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai adalah sebagai berikut. 1. Perintah untuk mengesahkan Allah, jadi menuhankan satu Tuhan aja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala, jadi tidak boleh menyembah selain Allah. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu, jadi hari Sabtu itu tidak boleh ada peperangan ataupun pembunuhan dan yang lainnya. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Jadi dalam kitab Taurat juga ada perintah untuk menghormati orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Yang ke-10, larangan mengambil hak orang lain, bukan hak milik sendiri. Itu adalah kandungan yang terdapat dalam kitab Taurat. Selanjutnya, yang kedua adalah kitab Zabur, yang diberikan kepada Nabi Daud, yang diturunkan pada tahun 10 sebelum Masehi. Zabur diturunkan kepada Bani Israel juga atau umat Yahudi dengan menggunakan bahasa Kipti.
Kitab ini diturunkan abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Seperti dalam surat Al-Isra ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Walaqad faddalna ba'dhan nabiyina 'ala ba'dhin wa atayna Dauda zabura, yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi atas sebagian yang lainnya, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Surat Al-Isra ayat 55, surat ke-17. Kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa pada abad 1 Masehi. Kitab Injil diberikan kepada kaum Nasrani yang berada di Yerusalem. Kitab ini diturunkan menggunakan bahasa Suryani atau Yunani. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, surat Maryam ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Dia, Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikanku seorang nabi. Surat Maryam ayat 30. Kitab Injil ini berisi mengenai hampir sama dengan kitab Taurat, namun disempurnakan kembali. Yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi, hukum-hukum yang ada di kitab Taurat itu dihapus di kitab Injil. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul, yaitu Nabi Muhammad. Selanjutnya, yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad pada abad 7 Masehi. Seperti yang kita tahu, kitab Al-Quran menggunakan bahasa Arab yang diturunkan di Gua Hiro dan fungsinya untuk sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Dan Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Terdapat dalam surat Ali Imran ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaika kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil, yang artinya dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Surat Ali Imran ayat ketiga, surat ketiga. Jadi Al-Quran itu hadirnya sebagai pelengkap dan penyempurna dari kitab sebelumnya. Selanjutnya, adapun kandungan-kandungan yang terdapat dalam Al-Quran terdiri dari 5. Yang pertama, akidah atau keyakinan, yaitu hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah dan meyakini malaikat-malaikat Allah yang berjumlah 10 yang wajib dihafal. Yang kedua, akhlak atau budi pekerti, yakni berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela atau akhlak buruk. Yang ketiga, dalam Al-Quran juga terdapat kandungan ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah lainnya. Yang keempat, muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia, seperti tolong-menolong, dan sebagainya. Dan yang terakhir, tarikh, yaitu tentang sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu, termasuk cerita Nabi. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Klik tombol like, subscribe, dan komen pada channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.